untuk lemparan ke dalam. Iya, iya. Tapi Putros juga kemudian bereaksinya juga sangat ini ya, sangat Agresif. Kali ini dari wasit Nasmi pemirsa, CDB pemirsa, dapatkan kartu kuning dari wasit Nasmi. oh tadi. Vamos guys, vamos, vamos. Itulah yang membuat mereka sekarang ada di puncak klasemen. Benar-benar sukar dipercaya pertandingan di malam hari ini pemirsa. Satu kata untuk Persib Bandung tadi malam, fantastis. Persib kembali menunjukkan siapa raja yang sebenarnya. Tertinggal 2 gol dan tampil buruk di babak pertama, Maung Bandung menggilau selepas turun minum. Entah apa yang diperbuat Bojan Hodak di ruang ganti. Masuknya skuad Persib ke lapangan di babak kedua membuat skuad Bayangkara tampak gemetar. Aura kemenangan langsung terpancar ketika Tom Hai dan kolega memulai peluit babak kedua dibunyikan. Persib menggila dengan serangan yang membuat pertahanan The Guardian kocar-kacir tanpa diberi kesempatan untuk bernapas. Sorotan tertuju pada duel Laifin Kurzawa yang dimasukkan Bojan Hodak di babak kedua menggantikan Robby Darwis yang tampak panik di sepanjang babak pertama. Mausa CDB sedari tadi yang menjadi aktor menyusahkan bagi lini pertahanan Maung Bandung dibuat tak berdaya. Simak cerita selengkapnya betapa panasnya laga ini dan lihatlah bagaimana aksi kelas dunia Laifin Kurzawa menjaga pertahanan Maung Bandung. Pertandingan dimulai dengan tempo yang sanggup membuat jantung penonton berdegup 2 kali lebih cepat. Sejak peluit pertama dibunyikan, atmosfer pertandingan langsung memanas. Dengan Mausa CDB-nya yang dikenal licin bagai belut, mencoba memberikan kejutan awal dengan 2 gol yang membuat Persib tampak seperti ayam sayur. Masuk ke babak kedua, motivasi Persib Bandung semakin membara. Ada sebuah narasi unik yang berkembang di ruang ganti. Persib seolah alergi melihat tim lain duduk di posisi pertama. Menjadi runner-up adalah penghinaan bagi skuad bertabur bintang asuhan Bojan Hodak ini. Ambisi untuk kembali ke pucuk pimpinan klasemen Super League 2025-2026 menjadi bahan bakar utama di sisa waktu pertandingan. Setelah berkali-kali membentur pertahanan lawan, kebuntuan akhirnya pecah. Serangan yang dibangun dengan sabar dari bawah melibatkan rotasi bola yang sangat rapi di lini tengah akhirnya membuahkan hasil. Stadion Sumpah Pemuda bergemuruh, suara ribuan bobotoh menyambut gol penyama kedudukan dari Berguinho, sebuah ledakan emosi dari puluhan ribu bobotoh yang hadir. Gol tersebut bukan sekedar angka di papan skor, itu adalah pernyataan bahwa sang juara bertahan belum habis. Singkat saja, Persib berhasil remontada dengan tambahan 2 gol dari Beckham dan Adam Alis yang membuat Persib kembali merebut puncak klasemen dari tangan Bordeaux FC. Namun, sorotan kali ini tertuju pada insiden yang membuat pertandingan panas dan sempat berhenti karena kericuhan yang melibatkan Frans Putros dan Mausa CDB. Seakan frustasi karena Maung Bandung berhasil membalikkan keadaan, Mausa melakukan aksi menendang bola ke arah bench Persib. Sontak, aksi itu membuat Frans Putros meledak seketika diikuti dengan amarah para pemain di bench Persib. Pertandingan kembali dilanjutkan. Masuknya Laifin Kurzawa ternyata membuat mental para pemain Persib membara. Ex penggawa PSG ini menunjukkan mengapa ia pernah merumput di kasta tertinggi Eropa. Di menit-menit awal Kurzawa dimasukkan, CDB mencoba melakukan penetrasi khasnya, mengandalkan kecepatan lari dan gocekan maut untuk menusuk ke dalam. Namun, Kurzawa bermain dengan sangat tenang. Ia tidak terburu-buru melakukan tackle. Ia membaca pergerakan, menutup ruang, dan menggunakan pengalaman posisinya untuk membuat CDB terisolasi. Setiap kali Mausa memegang bola, Kurzawa sudah berada di depannya, seolah-olah ia bisa meramal masa depan. Tensi tinggi ini tidak hanya terjadi di kaki, tapi juga di mental. Terjadi beberapa kali adu mulut, saling provokasi, namun Kurzawa tetap dingin. Ia membiarkan CDB frustasi. Di pertengahan babak pertama, kita bisa melihat bahasa tubuh CDB yang mulai goyah. Ia mulai sering kehilangan bola dan salah melakukan umpan. Kurzawa benar-benar mengunci sisi kiri penyerangan lawan seolah itu adalah area terlarang.
Pertarungan ini adalah inti dari laga tersebut. Saat seorang pemain kunci seperti Moussa dimatikan, seluruh aliran serangan tim tamu menjadi macet. Kurzawa bukan hanya bertahan, ia adalah konduktor serangan balik. Setiap kali ia berhasil merebut bola dari Moussa, ia langsung melepaskan umpan kunci ke lini tengah yang memicu serangan cepat Maung Bandung. 90 menit itu adalah mimpi buruk bagi Sidibe dan kelas master dari seorang Levin Kurzawa. Pertandingan di Lampung tadi bukan sekedar soal mencari 3 poin, tapi juga pengamatan tajam seorang Bojan Hodak terhadap talenta-talenta yang bisa menyempurnakan skema permainannya musim depan. Nama yang kini sedang santer dibicarakan di lorong-lorong stadion adalah Moussa Sidibe. Bukan rahasia lagi, Bojan Hodak memiliki ketertarikan mendalam pada pemain yang memiliki kecepatan dan kreativitas di atas rata-rata ini. Moussa, yang saat ini menjadi nyawa permainan di klubnya, sebenarnya bukan nama asing bagi Bojan. Dalam sesi konferensi pers pasca laga di Stadion Sumpah Pemuda, gestur Bojan seolah menyeratkan bahwa ia butuh sosok seperti Moussa untuk membuat Persib tampil lebih destruktif. Rumor kepindahan ini sebenarnya berakar dari kekaguman lama. Bojan pernah hampir merekrut sang pemain di masa lalu, namun kendala administratif dan kontrak saat itu menghalangi jodoh mereka. Kini, dengan bursa transfer musim panas yang mulai memanas, Bojan tampaknya tidak ingin kehilangan kesempatan kedua. Persib Bandung di bawah asuhan Bojan Hodak memang tampil solid, namun pelatih asal Kroasia itu tahu betul bahwa untuk mempertahankan kejayaan, evolusi adalah harga mati. Moussa dianggap sebagai potongan puzzle yang hilang. Ia bukan hanya pemain sayap yang berlari kencang, tapi ia adalah kreator yang bisa memecah kebuntuan saat lawan menerapkan strategi parkir bus. Bayangkan, kombinasi antara kecepatan Moussa, ketenangan Tom Hai, dan kelincahan Berguinho menjadi satu. Ini bukan lagi sekedar tim sepak bola, ini adalah mesin penghancur pertahanan lawan. Langkah Bojan merayu Moussa tentu bukan tanpa alasan. Saat menghadapi tim-tim dengan pertahanan rapat seperti Bayangkara FC tadi, Persib seringkali terlihat kesulitan melakukan penetrasi dari sektor sayap yang lebih segar. Dengan Moussa yang memiliki kemampuan dribbling 1 lawan 1 yang mumpuni, beban kreativitas tidak hanya bertumpu pada McLeod atau Tom Hai. Namun, di balik optimisme bursa transfer, ada awan mendung yang menyelimuti pikiran Bojan Hodak malam ini. Meski laga di Lampung baru saja usai, raut wajah Bojan tidak sepenuhnya menunjukkan kepuasan. Masalah klasik kembali muncul ke permukaan, penyelesaian akhir atau finishing. Tekanan kepada para pemain Persib Bandung ini terasa semakin besar seiring mendekatnya fase-fase penentuan juara. Dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk laga yang baru saja kita saksikan di Stadion Sumpah Pemuda, statistik menunjukkan bahwa Persib mampu menciptakan banyak peluang emas, namun konversinya menjadi gol masih sangat minim. Bojan Hodak menekankan bahwa lini serang mereka butuh penyempurnaan segera. Kami menguasai bola, kami masuk ke area penalti, tapi saat harus melepaskan tembakan, keputusan yang diambil seringkali salah. Keluh Bojan dalam evaluasi singkatnya. Ketajaman lini serang menjadi sorotan tajam karena di kompetisi seketat ini, satu kesalahan atau satu kegagalan mencetak gol bisa berarti kehilangan gelar juara. Ramon dan Andrew Jung memang masih menjadi tumpuan, namun ketergantungan yang terlalu tinggi pada dua sosok ini mulai terbaca oleh lawan. Pemain pelapis belum mampu memberikan dampak instan yang diharapkan ketika dua mesin gol tersebut sedang dijaga ketat atau mengalami hari yang buruk. Bojan menyadari bahwa mentalitas di depan gawang bukan hanya soal teknik, tapi juga soal ketenangan di bawah tekanan. Stadion yang penuh dengan ekspektasi tinggi dari bobotoh terkadang menjadi beban tersendiri bagi pemain muda. Oleh karena itu, dalam sesi latihan mendatang, fokus utama akan dialihkan pada simulasi situasi genting di depan gawang. Bojan ingin setiap pemain, tidak hanya striker, memiliki insting membunuh yang sama tajamnya. Penyempurnaan ini bersifat mendesak karena lawan-lawan di depan sudah menanti dengan strategi pertahanan yang jauh lebih berlapis. Jika masalah ketajaman ini tidak segera teratasi, maka mimpi untuk kembali mengangkat trofi bisa saja sirna di detik-detik terakhir.
Terlepas dari masalah internal Persib, ada satu fakta membanggakan yang kini diakui oleh pengamat sepak bola internasional. Persaingan sengit antara Persib Bandung dan Borneo FC telah mengangkat derajat Super League Indonesia ke level yang lebih tinggi. Saat ini, liga kita secara resmi disebut-sebut sebagai satu-satunya kompetisi di Asia Tenggara yang memiliki tingkat kompetitif paling sengit hingga akhir musim. Jika kita melihat liga-liga tetangga seperti di Thailand atau Malaysia, seringkali satu tim mendominasi sejak awal dan mengunci gelar juara jauh sebelum pekan terakhir. Namun, di Indonesia, ceritanya berbeda. Perseteruan antara Maung Bandung dan Pesut Eta menciptakan drama yang tak berujung. Persib, dengan sejarah panjang dan basis masa raksasanya, ditantang oleh Borneo FC yang tampil sangat terorganisir dan memiliki manajemen yang visioner. Persaingan kedua tim ini bukan hanya soal siapa yang ada di puncak klasemen, tapi soal bagaimana setiap pekannya standar permainan terus meningkat. Tim-tim lain pun terpaksa naik kelas agar tidak tergilas oleh dominasi kedua raksasa ini. Dampaknya sangat positif bagi ekosistem sepak bola nasional. Penonton disuguhkan pertandingan berkualitas tinggi dengan intensitas yang setara dengan liga-liga di luar Asia. Status sebagai liga paling kompetitif di ASEAN ini bukanlah gelar isapan jempol. Data menunjukkan bahwa margin point, agresivitas gol, hingga kehadiran penonton di stadion menunjukkan grafik yang luar biasa. Pertandingan seperti Persib melawan Bayangkara di Lampung tadi adalah contoh nyata di mana tim papan bawah pun bisa memberikan perlawanan yang luar biasa alot kepada tim papan atas. Tidak ada kemenangan yang mudah di Super League tahun ini. Kehadiran pelatih-pelatih berkualitas seperti Bojan Hodak dan deretan pemain asing kelas dunia yang didatangkan kedua klub telah memberikan pengaruh besar. Persib Bandung dan Borneo FC bukan hanya bertarung untuk trofi, tapi mereka sedang membangun identitas baru bagi sepak bola Indonesia. Bahwa liga kita adalah liga yang keras, tak terduga, dan penuh dengan gairah yang tidak akan ditemukan di tempat lain di Asia Tenggara.